Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Daryono. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Bina Bangsa GEP Sampenang Banda Aceh. NIM saya 22109314. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 5 Langsa. Hari ini Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 TKJ dengan materi mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan dulu, Ketua Kelas. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Hari ini ada yang tidak datang ya? Ya, saya bakal lihat ada satu orang tidak datang. Si Jahratul bin Katrina ya. Ada kabar dari dia? Apa tadi kabarnya? Ya, kendaraannya mogok ya. Jadi mungkin datangnya terlambat. Jadi izin. Oke, hari ini kita akan membahas pokok bahasan baru nak. Ya. Pertemuan kemarin masih ingat apa? Sebelum teks cerita pendek? Ya, bagus. Sekian ya. Teks eksplanasi. Yang lain kira-kira teks eksplanasi kemarin kita mau belajar tentang apa? Hah? Ya, strukturnya kan. Setelah struktur apa lagi? Nah, jadi hari ini kita pokok bahasan baru ya. Tentang apa ini? Ya, tentang teks cerita pendek. Nah, jadi teks cerita pendek dengan teks eksplanasi kemarin itu beda. Ya, beda. Kalau teks eksplanasi itu kan teks yang memaparkan suatu peristiwa atau fenomena kan, dan itu bersifat fakta. Nah, kalau teks cerita pendek ini kira-kira apa perbedaannya? Ya, kira-kira bedanya di mana? Ya, Di isinya, ya, isinya bagaimana? jika teks eksplanasi itu isinya ya fakta, sedangkan teks cerita pendek kebanyakan hanya hayalan atau imajinasi penulis. Ya, bagus Satya ya. Bagus. Jadi itu bedanya nak. Ya, jadi kalau teks eksplanasi kemarin itu adalah teks yang memaparkan satu peristiwa, ya, dan itu fakta, maka teks cerita pendek ini itu berisi tentang cerita fiksi atau hayalan. Ya, jadi ceritanya itu tidak pernah ada atau hayalan kan, tapi tetap berpijak di kehidupan nyata. Ya. Nah, hari ini ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini
Ini ya, coba perhatikan semua. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek. Ini akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi di bagian awal dari teks cerita pendek ini kita memahami dulu nilai-nilai yang ada dalam cerita pendek nanti ya. Untuk apa kita mempelajari ini? Ya, jadi yang pertama supaya kita memahami nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam teks cerpen secara umum. Ya, jadi diharapkan nanti kalian ketika membaca sebuah cerpen itu kalian bisa mendeteksi atau menemukan nilai kehidupan yang ada di dalam cerita tersebut. Ya. Kemudian setelah memahami berarti menemukan kan? Bisa memahami kemudian bisa menemukan. Nah, kita menggunakan metode pembelajarannya diskusi kelompok. Ya, jadi kita nanti buat kelompok. Nah, di kelompok itu nanti kita mengerjakan tugas. Ya. Kemudian penilaian nanti ada penilaian keterampilan, ada penilaian pengetahuan dan keterampilan sikap. Ya. Jadi nanti ada penilaian pengetahuan dan penilaian sikap. Nah, pengetahuan dari mana? Pengetahuan itu nanti dari tugas yang kalian kerjakan tepat nggak? Sikapnya itu nanti Bapak lihat dari kalian. Oh, dalam kelompok kalian aktif nggak? Ada respon nggak? Oh, ini temannya tidak mengerti. Kalian sudah mengerti. Nah, kalian sampaikan, itu namanya responsif. Kerjasama juga. Oh, yang satu mengerjakan yang A, yang lain mengerjakan yang B. Jadi semua bekerja. Ini nanti Bapak lihat ya, mana yang aktif, mana yang responsif, mana yang punya tanggung jawab, itu nanti Bapak lihat. Oke? Nah, ya, ini dia. Oke, nah sebelum kita memahami kemudian menemukan nilai-nilai kehidupan, ya kita harus tahu dulu apa itu cerpen. Apa itu nilai kehidupan kan? Cerpen tadi secara umum sudah kita bahas tadi. Ya, ada Stiani dengan Satya yang menyampaikan. Nah, kira-kira menurut kalian, ya, cerpen itu bagaimana? Tadi kan perbedaan antara teks eksplanasi dengan cerpen kan? Nah, sekarang cerpennya sendiri. Itu kira-kira menurut kalian cerpen itu apa sih? Ya, siapa yang mau jawab? Oke, silakan Stiani. Apa itu? Adalah salah satu jenis prosa yang ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat. Oke, itu ya. Yang lain ada yang menambahkan? Tadi Stiani mengatakan cerpen itu adalah cerita yang bukan kehidupan nyata tapi dibuat-buat, begitu ya Stiani? Kejadian nyata. Bukan kejadian nyata dan perangkaan. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, dari kata cerita pendeknya dulu, cerita pendek. Nah, dari situ kita mungkin bisa membahas apa itu cerita pendek. Ya, yang lain itu ya. Bagaimana? Tidak mencapai apanya? Ya, bagus Zahara ya. Maaf, Zahara apa? Safira Nabila mengatakan alurnya tidak bercabang, artinya alurnya tunggal. Itu betul ya? Jadi cerita pendek ya itu ketika kita melihat membaca cerpen dia nggak banyak kan? Ya beda dengan novel. Kalau novel kan dia sampai satu buku. Tapi kalau cerpen itu biasanya kalau sudah dikirim paling 3 atau 2 lembar kan? Nah itu definisi pertama. Ya, jadi cerita pendek itu adalah cerita yang isinya singkat. Nah karena isinya singkat, unsur-unsur di dalamnya juga terbatas kan? Ya, tadi yang dikatakan Safira, alurnya itu alur tunggal. Ya, jadi alurnya tidak bercabang. Karena ceritanya singkat. Kalau alurnya bercabang nanti ya sudah panjang kan. Kemudian selain alur juga latarnya, tempat kejadiannya, waktu kejadiannya juga terbatas. Kemudian nanti tokoh-tokohnya juga tidak banyak. Ya, jadi itu pengertian dari cerita pendek. Jadi cerita yang singkat
sehingga alur unsur-unsur di dalamnya termasuk alur, latar hingga penampakannya itu terbatas. Ya. Jadi itu ya cerpen. Nah, sekarang nilai kehidupan. Nah, apa itu nilai kehidupan? Ya, nilai kehidupan ini kira-kira apa? Ada yang ingin dijawab? Atau kalau misalnya nilai kehidupan masih bingung nih, kita bisa merasakan tapi tidak masih bingung menjawabnya kan? Tapi kita merasakan ada nilai kehidupan. Kira-kira nilai kehidupan apa saja? Sosial. Oke, ya ini menjawab nilai sosial ya. Oke, bagus ya nih. Siapa tadi yang menjawab moral? Siapa? Oke, nilai moral ya. Ya. Budaya. Oke. Bagus Arif ya, nilai budaya ya. Ya. Nilai agama. Nilai agama. Ya. Masih ada lagi kira-kira? Nilai estetika atau keindahan. Nilai estetika. Yang lain mana ini suaranya? Ya, nilai estetika. Kira-kira masih ada lagi? Yo. Nilai pendidikan ya, bagus ya. Nilai politik ada ya? Ya, nilai politik juga. Nah, mungkin masih ada lagi, tapi ini cukup ya. Nah, inilah nilai-nilai kehidupan yang bisa kita temukan dalam cerita pendek. Jadi nanti ada nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, nilai agama, kan? Ada nilai estetika, keindahan, sampai ada nanti nilai politik. Ya. Nah, tapi nilai-nilai ini belum tentu ada di sebuah cerpen, ya. Jadi mungkin hanya beberapa saja. Mungkin nanti cuma nilai sosial dengan nilai budaya, atau nanti mungkin nilai yang lain, ya. Jadi nanti ketika kita membentuk kelompok, mungkin kelompok A menemukan nilai yang ini, sedangkan nanti kelompok lain menemukan nilai yang lainnya. Itu ya. Oke. Jadi berikutnya kita mau membentuk kelompok. Nah, ya. Kita mau membentuk kelompok belajar. Jadi dilihat kelompok kalian di mana. Ya. Kelompok 1 itu ada Arif, Agus, ya, Dapat, Yani, Sasha, selanjutnya. Ya. Nah, jadi kita susun bangku dulu. Ya, saya minta semuanya berdiri. Kecuali yang ini ya, yang ini nggak usah berdiri. Yang ini saja, yang 4 lajur ini itu berdiri. Ayo berdiri semua. Tasnya, bukunya dipegang supaya nanti ketika kalian memindahkan meja tidak kehilangan barang. Oke, berdiri dulu di posisinya masing-masing. Oke, dan nah kalau sudah, ini nanti baris paling depan ya, baris paling depan itu nanti ke arah Sasha Nadila, ya, Satya, Syukur, ke arah Sasha Nadila terusnya dibentuk, diletakkan. Nanti posisinya seperti ini, ya. Posisi mejanya seperti ini, ya, supaya rapi. Oke, silakan mulai. Sudah tersusun ya.
sebenarnya tugas kalian itu adalah masalah yang ingin kita pecahkan. Jadi kita mencari masalah ini. Ya, masalahnya apa? Masalahnya itu kita harus mencari nilai-nilai kehidupan yang ada di cerpen nanti. Ya. Kita cari dulu, setelah kita temukan, barulah nanti kita tulis. Ya. Tadi kan sudah memahami nilai kehidupan itu apa. Nah, sekarang tinggal masalahnya itu mencari, ya, mencari nilai kehidupan yang ada di sebuah cerpen. Nah, di sini cerpen yang mau kita cari nilai kehidupannya adalah cerpen apa? Siapa pengarangnya? Ya, jadi cerpen Juru Masak karya Damhuri Muhammad. Jadi nanti coba perhatikan tugas kalian, ya. Bacalah cerpen Juru Masak karya Damhuri Muhammad dengan seksama. Jadi nanti setiap dari kalian Bapak bagi cerpennya, nanti dibaca dulu ya. Nanti kalian baca dulu. Saya kasih waktu setengah jam, ya. Kalian baca dulu. Nah, selesai membaca setelah 30 menit, ya, kalian nanti sama-sama mengerjakan yang berikutnya. Temukanlah nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen tersebut beserta alasannya sebanyak 3 buah. Ya. Nah, ini ada format jawabannya, ya, untuk memudahkan kalian. Pertama, nilai kehidupannya dulu kalian tentukan apa? Oh, nilai sosial kah? Nilai budaya kah? Nilai moral kah? Setelah kalian temukan, kalian tentukan, kalian kutip kalimat yang menunjukkan itu. Kan kalian tadi sudah menentukan nilai moral misalnya. Mana kalimat dalam cerpen yang menguatkan atau menunjukkan bahwa itu nilai moral? Kalian tulis. Ya, 1 kalimat tadi cukup. Ya. Atau kalau nggak cukup, 2 kalimat misalnya. Kalau 1 kalimat belum menjelaskan ini, belum mewakili, 2 kalimat, boleh. Kemudian yang berikutnya alasan yang mendukung. Ya, jadi setelah kalimat kalian tuliskan, beri alasan kalian. Mengapa menurut kalian bagian ini itu menunjukkan nilai moral misalnya? Nah, itu beri alasan. Yang pasti alasannya harus relevan dan masuk akal. Oke, jadi ini cerpennya. Jadi dibaca dulu. Dekat waktu 30 menit. Ya. Ya, semua membaca ya. Semua harus membaca jadi agar semua tahu ceritanya. Jadi semua membaca. Itulah tanggung jawab kalian sebagai anggota kelompok. Membaca. Oke, sudah dapat cerpennya semua ya? Oke, jadi sudah tahu tugasnya apa kan? Oke, jadi Bapak ucapkan selamat bekerja. Baca dulu. Oke, nak, waktunya sudah 30 menit ini. Jadi sudah selesai kan membacanya? Nah, sekarang kalian mulai mengerjakan tugasnya. Kelompok 4. Sudah selesai bacanya, Mas? Sudah, ya. Jadi sekarang mulai mengerjakan tugas. Tadi waktu membaca kan sudah ini kan, sudah ada menemukan
silakan. Di lembar yang saya beri tadi ya. Oke, semua diskusi. Jadi kan kalian tadi masing-masing sudah membaca, ya. Kalau kalian sudah menemukan ada nilai tertentu, beri tahu kawannya. Pangkatnya perwira itu. Perwira kalau di ini berarti dia sudah menjadi kapolres. Oke, baik. Sudah selesai semua? Nah, kita mulai presentasi ya. Jadi kelompok mana yang ingin maju duluan? Oh, kami, Pak. Kelompok 2 ya? Ya, setelah ini baru kelompok 1 ya. Semua nanti dapat giliran ya. Jadi nak, tolong temannya didengarkan. Ya, jadi kelompok 2 ini presentasi. Halo, coba dengar. Kelompok 2 ini presentasi hasil tugas mereka. Ya, jadi saya minta kelompok lain mendengarkan. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang tidak sesuai, itu boleh nanti di komentari atau disampaikan. Ya. Oke, silakan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu nilai kehidupan sosial. Bagian teks yang menunjukkan berkat kegigihan dan kerja keras selama bertahun-tahun, Azrial kini sudah menjadi juragan, punya 6 rumah makan dan 24 anak buah yang tiap hari sibuk melayani pelanggan. Alasan yang mendukung, karena Azrial merasa sakit hati karena tidak direstui untuk menikahi oleh Mbak Kudus. Dikarenakan dia hanya seorang anak juru masak. Setelah kejadian itu, Azrial pun memutuskan merantau untuk merubah nasib keluarganya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Boleh duduk. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin mengomentari? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, setelah ini kelompok siapa? Kelompok 1 tadi ya. Oke, siapa yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan. Saya mewakilkan dari kelompok 1 tentang tugas hari ini. Nilai kehidupan yang dapat kami ambil ialah nilai kehidupan budaya. Sedangkan bagian teks yang menunjukkan nilai kehidupan budaya tersebut ialah begitulah pentingnya makaji. Tanpa campuran tangannya, kebiri terasa hambar. Hambar gulai kambing dan gulai rebung karena bumbu tak diracik oleh tangan dingin lelaki itu. Sedangkan alasan yang mendukung yang kami dapat ialah karena sudah menjadi tradisi dan kebiasaan penduduk kampung jika pesta menggunakan juru masak makaji. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Atau merasa alasannya atau kutipannya tidak tepat? Ucapan Mangkudun tadi, ya, itu kira-kira menurut
mereka menunjukkan itu nilai moral. Sosial. Sosial. Kelompok 2 itu Sosial juga. sosial. Oh, iya. Bukan moral berarti sosial. Ada masuk ke sosial. Sosial. Ada kan sosial karena ini Pak. Menurut derajat orang. Oke. Memandang derajat orang lain. Itu ya. Oke, kelompok 2 menunjukkan memutuskan itu bukan nilai moral, tapi sosial. Kenapa? Karena di situ ada disebutkan membeda-bedakan status sosial, orang miskin, orang kaya, ya. Nah, tapi yang dilihat dari kelompok 3 ini bahwa mereka fokus ke si tokoh tadi. Siapa tokohnya? Yang mengatakan siapa? Mafudun mengatakan, jadi mungkin yang mereka lihat itu sifat Mafudunnya. Mereka tidak mengatakan yang disampaikan, tapi itikat atau sifat yang membeda-bedakan orang. Kira-kira ketika kita membeda-bedakan orang dari harta, kan Mafudun ini kan memandang derajat manusia itu dari harta dan kedudukannya. Ya. Kaya, miskin, punya jabatan atau orang biasa, itu yang dipandang. Yang membedakan itu, menilai orang dari itu. Kira-kira itu sifatnya bagus tidak? Enggak. Tidak bagus ya. Berarti tinggal satu kelompok lagi yang belum maju, kelompok 4. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok terakhir. Oke, siapa yang membaca? Mas. Wahyu atau siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Nilai politik. Kalimat yang menunjukkan Mafudun benar-benar menepati janji pada Goini bahwa ia akan mencarikan jodoh yang padan dengan anak gadisnya itu yang jauh lebih bermartabat. Alasannya karena Mafudun ingin menjodohkan anaknya dengan pria yang padan dengan derajat keluarganya. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi kelompok 4 menemukan satu nilai, yaitu nilai politik ya, kelompok 4 ya. Nilai politik. Itu tadi bagian kalimat yang menunjukkan. Coba dibaca lagi kalimat yang menunjukkan tadi. Mafudun benar-benar menepati janji pada Goini. bahwa ia akan mencarikan jodoh yang sepadan dengan anak gadisnya itu jauh lebih bermartabat. Oke. Kira-kira itu sesuai nggak kalau itu nilai politik? Bagaimana kelompok lain? Oke, kelompok 1 mengatakan itu bukan nilai politik. Alasannya apa kelompok 1? Ada kerjasama. Itu kerjasama itu itu bisa mengandung politik itu. Jadi menurut saya itu politiknya bisa. Nah, sosial juga bisa. Sosial kenapa? Karena di situ ada menyebutkan strata kan. Tapi nilai politiknya juga terasa, lebih terasa. Dari kalimat itu lebih kuat politiknya. Mungkin kalimat-kalimat setelah itu mungkin baru kita nampak sosialnya. Ya, jadi itu ada dua nilai. Ya, itu dari Bapak. Jadi sebenarnya semua sama. Oke, semua kelompok sudah maju ya. Jadi ada 4 nilai tadi yang sudah kita temukan ya. Nilai kelompok 1 tadi nilai budaya ya. Kelompok 2 nilai pendidik apa tuh? Nilai sosial. Kelompok 3 nilai moral, dan kelompok terakhir tadi kelompok 4 nilai politik. Oke, nah. Jadi supaya kita lebih kuat ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini lebih mantap lagi, di sini ada penguatan untuk kalian ya. Supaya yang sudah betul tadi berarti sudah mantap. Yang kurang tepat disinilah pembetulannya ya. Jadi cerita pendek itu sebenarnya karangan fiksi yang menceritakan tentang kehidupan manusia di mana jumlah tokoh, latar, dan alur ceritanya dibatasi. Nah, ini sebenarnya ya pengertian dari cerita pendek tadi sudah kita bahas kan. Oke, lalu
Nah, ini dia nilai-nilai dalam cerita pendek. Ada tidak yang kita jawab tadi? Yang sudah kita temukan, kita list tadi ada tidak? Ada ya. Yang pertama itu ada nilai moral. Ya, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, atau baik buruk tingkah laku. Jadi kalau kita ngomongkan akhlak manusia kan, tingkah laku itu masuk ke nilai moral. Nah, ini yang sebenarnya trik atau cara mudah kita menentukan nilai dalam suatu cerita. Sengaja tadi Kak Bapak sampaikan ini supaya Bapak ingin kalian menemukan sendiri caranya bagaimana. Ya, jadi sebenarnya untuk memudahkan kita menemukan nilai kehidupan dalam satu cerita, itu kita bisa menggunakan pertanyaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencari tahu bagaimana cara menentukan nilai-nilai kehidupan yang ada di cerpen Juru Masak karya Damhuri Muhammad. Kalian pasti sudah tahu bahwa ada banyak nilai yang terkandung dalam sebuah cerita pendek. Ada yang tahu nilai-nilai apa saja? Ya betul, ada nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai pendidikan, nilai etika, nilai politik, nilai budaya, dan juga nilai kemanusiaan. Tapi yang harus kalian pahami bahwa tidak semua nilai itu ada di sebuah cerita. Bisa jadi hanya nilai sosial dan budaya, atau mungkin lebih dominan nilai yang lain. Nah, bagaimana cara menentukan nilai-nilai tersebut? Kita bisa fokus pada bagian cerita yang kita anggap mengandung nilai dan merancang satu pertanyaan. Baiklah, kita akan mencari nilai kehidupan yang pertama. Bahkan bila ia jadi kepala desa pun, tak sudi saya punya menantu anak juru masak. Bentak mampu. Dan tak lama berselang, berita ini berdengung juga di kuping Adria. Baik, sekarang kita mencari nilai kehidupan yang terakhir. Maka, dengan berat hati, Azriel melupakan Renggo Geni. Ia hengkang dari kampung, pergi membawa luka hati. Awalnya ia hanya tukang cuci piring di rumah makan milik seorang perantau dari Lahan Panjang yang lebih dulu mengadu untung di Jakarta. Sedikit demi sedikit dikumpulkannya modal agar tidak selalu bergantung pada induk semak. Berkat kegigihan dan kerja keras selama bertahun-tahun, Azriel kini sudah jadi juragan, punya 6 rumah makan dan 24 anak buah yang tiap hari sibuk melayani pelanggan. Barangkali ada hikmahnya juga Azriel gagal mempersunting anak garis Makudu. Kini demikian saja cara kita mencari nilai kehidupan dalam sebuah cerpen. Mudah bukan? Tadi nilai sosial yang Bapak cari ternyata sama ya dengan kelompok 2. Dan juga sama tadi ada yang sama dengan kelompok 3. Jadi itulah cara kita mencari nilai. Jadi Bapak anggap semua sudah paham ya, walaupun nanti tetap ada kebetulan, tetap ada perbedaan ya. Baik, kita sudah selesai nih materinya. Nah, jadi kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini apa? Satya, kira-kira apa yang sudah kita ambil? Pembelajaran apa yang sudah bisa kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Semua cerpen itu memiliki nilai kehidupan masing-masing, bisa dari nilai sosial, Oke, bagus ya, bagus yang disampaikan Satya. Yang lain ada yang ingin disimpulkan? Masih banyak nih, kesimpulannya banyak. Dari kelompok lain, jangan kelompok satu aja lah. Kelompok lain kira-kira apa tambahannya?
Oke, ya. Sudah dibagikan dengan kelompok 1 tadi ya. Ya, betul ya. Betul yang disampaikan Satya tadi. Bahwa yang bisa kita dapatkan hari ini, kita sudah tahu bahwa dalam cerita pendek ini ternyata banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita eksplor atau kita temukan. Ya. Dan nilai-nilai itu kalau kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi setelah kalian membaca cerpen, ditemukan nilai, coba praktikkanlah dalam kehidupan kalian. Oke, kesimpulan lainnya apa tadi? Kesimpulan lainnya adalah bahwa ternyata banyak nilai. Kemudian untuk mencari nilai-nilai itu ternyata ada triknya tadi kan? Ada trik atau cara. Apa? Dengan merumuskan satu pertanyaan kan? Ada pertanyaan, ada jawaban. Dari jawaban itu diharapkan nanti kita bisa menemukan nilai. Gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, jadi tadi yang sudah kalian pahami, itu diingat-ingat lagi, ya tetap diingat apa yang sudah kalian pahami. Yang masih ada ketidaktepatan tadi, masih ada yang salah, itu diperbaiki, ya diperbaiki, tugasnya juga nanti diperbaiki. Setelah diperbaiki nanti dikumpulkan ke Bapak, ya biar Bapak nilai. Baik. Untuk pertemuan berikutnya, ya untuk minggu depan kita masih membicarakan tentang cerita pendek, tapi cerpennya sudah beda lagi. Ya, kalau tadi cerpen Jurmasa, sekarang cerpen apa itu? Siapa pengarangnya? Ya. Minggu depan kita akan mencari unsur pembangun dalam cerpen sungai. Ya, kalau hari ini kita sudah menemukan nilai, minggu depan kita mencari unsur-unsur pembangun dalam cerpen sungai. Dan biarkan imajinasimu mengalir terhanyut hingga ke hilir sungai Serangi, membawa pergi segala kenangan yang sendu, sesendu hari-hari di bawah gerimis bulan. Ya, jadi sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Mohon maaf jika Bapak ada salah-salah kata dan salah-salah sikap. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita baca surah Al-Fatihah sama-sama. Dilihat temannya sudah siap atau belum? Baik, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.